Farhad Abbas tantang taruhan rebut Gala Sky demi Dodi. Celetukan Sunan Kalijaga bikin geger. Farhad Abbas menantang siapapun untuk bertaruh dengannya terkait rencana merebut Gala Sky dan mengembalikan ke Dodi Sudrajat. Tak disangka tantangan itu dikomentari oleh pengacara Sunan Kalijaga. 13 April 2022, sidang putusan perwalian dan hak asuh Gala Sky digelar. Sidang ini menetapkan soal siapa yang berhak menjadi wali dari putra mendiang Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel tersebut. Menjelang sidang putusan Farhad Abbas yang dimintai bantuan Dodi Sudrajat untuk mengurus kasus skincare mayang Luciana Fitri itu mendadak buka suara. Farhad seolah ngotot ingin merebut Gala Sky dari tangan Haji Faisal. Capres pandai Farhad Abbas akan rebut Gala kembali, kata Farhad. Dari Farhad Abbas, ketum partai pandai, siap berjuang merebut Gala kembali sampai dipelukan Dodot kembali. Ada yang berani taruhan, ujarnya. Postingan Farhad Abbas pun tak urung memicu kehebohan. Yang bikin geger, Sunan Kalijaga yang dulu sempat pro Dodi Sudrajat juga ikut buka suara. Tak disangka Sunan malah tertarik dengan tantangan Farhad Abbas. Saya siap taruhan, seru Sunan. Komentar singkat Sunan Kalijaga ini memicu kehebohan hingga netter ikut memberikan masukan. Pak Sunan sudah adem, jangan ikut yang panas-panas Pak, nanti kebakaran, tutur netter. Pak Sunan lebih tahu mana yang baik untuk Gala. Tolong nasihat tuh Pak Farhad kalau dia nolong orang yang salah, kata netter lainnya. Iya Pak, Sunan Kalijaga SH, yang waras ngalah yuk. Ah Pak, biarin aja dia sendiri, ujar netizen lain. Diketahui Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan Haji Faisal terhadap Dodi Sudrajat terkait hak perwalian Gala Sky Andriansyah. Ayah mendiang Bibi Andriansyah itu dinyatakan sebagai wali yang sah. Hasil putusan hak perwalian Gala Sky Andriansyah digelar secara ikon. Namun Haji Faisal sekeluarga datang secara langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengetahui hasil putusan tersebut. Nampak kehadiran anak-anak Haji Faisal dan Dewi, yakni Franz, Fadli, serta Fuji. Suasana mendadak haru ketika sang kuasa hukum, Sandi Arifin, membacakan hasil putusan hak perwalian Gala Sky Andriansyah. Di sisi lain, ayah Bibi Andriansyah sekaligus mertua Vanessa Angel Haji Faisal juga menanggapi vonis yang dijatuhkan hakim kepada sopir mendiang anaknya Tubagus Jodi. Sopir yang membuat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dalam kecelakaan di Jawa Timur pada November 2021 itu divonis 5 tahun penjara. Kalau memang sesuai dengan aturan yang berlaku, memang segitu hukumnya, pengadilan menetapkan segitu, kita sih tidak ada masalah, ungkap Haji Faisal kepada awak media. Keluarga besar mengaku sudah memasrahkan semua proses hukum pada yang berwenang. Toh anak-anaknya tidak bisa kembali lagi. Ya sudahlah, toh masanya sudah berlalu, kami pun juga mau apa lagi, kata Haji Faisal. Pihak keluarga juga mulai mengikhlaskan tragedi tersebut dan menganggap sebagai bagian dari takdir Tuhan. Menurutnya, Tubagus Jodi juga sudah menerima konsekuensi hukum atas kelalaiannya. Almarhum anak kami sudah tidak ada, jadi rasanya sudah pantas juga kepedihan yang dirasakan Jodi. Jodi mungkin tidak sengaja, juga tidak diniatkan untuk seperti itu, ujar Haji Faisal. Menurut Haji Faisal, hukuman itu sudah cukup untuk membuat sang sopir jera. Dia berharap ini bisa membuat Tubagus Jodi introspeksi diri. Dengan 5 tahun itu, mudah-mudahan dia bisa menyadari akan kesalahannya, kelalaiannya. Tentu tidak akan berulang lagi, tuturnya. Di lain pihak, pekerjaan Dodi Sudrajat terungkap di pengadilan saat perceraiannya dengan Puput Sudrajat. Dodi Sudrajat dan Puput kini resmi bercerai.
Dodi Sudrajat memang selalu jadi sorotan, namun kali ini sorotannya tidak datang karena permasalahannya dengan hak asuh Galaskai saja, melainkan karena tidak bisa memberikan nafkah kepada anak bungsu yang akan diurus Puput usai perceraiannya. Usut punya usut selain menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak bungsunya, rupanya Puput pun menuntut agar Dodi Sudrajat bisa menafkahi anaknya dengan nominal hingga puluhan juta rupiah, tepatnya 10 juta rupiah. Iya, sebenarnya 10 juta itu kewajiban Dodi sebagai orang tua ya, apalagi bapak. Kita minta juga dalam gugatan kita, tutur Halim Perdana Kusuma, kuasa hukum Puput, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena Dodi Sudrajat dianggap tak memiliki pekerjaan, tuntutan Puput yang meminta Dodi Sudrajat untuk memberikan nafkah senilai 10 juta rupiah untuk anaknya pun tak dikabulkan, karena Dodi Sudrajat dipercaya tak memiliki pekerjaan. Ia nggak dikabulkan. Pertama, tergugat tidak memiliki pekerjaan. Kedua, kita tidak mampu membuktikan penghasilan dia mampu untuk mencukupi 10 juta rupiah per bulan, tambah Halim Perdana Kusuma. Meskipun tuntutannya tak diterima oleh pengadilan, Puput Sudrajat pun tetap meminta sang mantan suami untuk bisa menafkahi anaknya. Hal itu diungkapkan Puput karena Dodi memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah. Itu nggak jadi masalah, yang pasti dia seorang bapak punya tanggung jawab ya kepada anaknya, tambah Halim. Sementara itu, terkait hak asuh Galaskai yang jatuh ke tangan Haji Faisal, Dodi Sudrajat bak memberikan isyarat untuk kembali menantang Haji Faisal untuk naik banding soal hak asuh Galaskai Andriansyah. Bahkan ia mengaku akan berunding dengan cermat bersama keluarga besarnya dalam mendapatkan hak asuh Galaskai. Saat disinggung, dirinya lebih ngotot mendapatkan hak asuh Galaskai ketimbang Aisyah yang notabene anak kandung dengan Puput. Dodi berdalih Gala yatim piatu. Gini perhitungannya kalau di sini ngotot soal Galaskai karena ini anak dari Vanessa dan Bibi yang orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal. Dedi juga sama kan kakeknya. Kalau Aisyah kan ada mamanya, nggak apa-apalah, tuturnya. Saking inginnya mendapatkan hak asuh Galaskai, Dodi Sudrajat mengaku dirinya siap jika harus mengurus Galaskai seorang diri. Nggak sih, nggak apa-apa ngurus Gala sendiri, ujarnya. Seperti pikiranrakyat.com kutip dari YouTube Trans TV Official. Bagaimana menurut pendapat Anda?